Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Besa Motor YouTube. Jadi pada kesempatan kali ini di sini ada sepeda motor BB Galas. Di sini saya akan mendayal ya. Jadi untuk mengetahui angka buka tutup noken itu sedikit berbagi pengalaman. Ya buat para semua atau ada terjadi kesalahan, tolong dikoreksi juga ya. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share agar saya semakin semangat membuat video tutorial selanjutnya. Oke, jadi langsung aja. Di sini saya udah pasang busur dialnya. Ini namanya busur dial ya. Baru ini namanya indikator, dan ini indikator dial, dan ini namanya stand robot atau stang robot. Nah, untuk dialnya, untuk indikatornya. Jadi langkah selanjutnya itu kita kalibrasi dulu ya. Kalibrasi yang mana kita mencari titik TMA, yang mana posisi piston berada di titik mati atas. Karena ini saya sudah kalibrasi. Jadi setelah udah kita cek di sini titik piston berada di titik mati atas, baru busur dialnya kita paskan ke tanda ini yang saya buat ini tanda panah ini ke angka 0 gitu. Baru di busur dial ini dia itu ada bacaan. Kalau yang merah ini kalau kita putar ke kiri berlawanan arah jarum jam atau searah putaran mesin, itu menandakan bahwasannya bukaan X open ya, X open. Setelah lanjut ke X open, nanti kalau kita putar lagi ke kiri, dia itu ada bukaan in open atau klep in mulai membuka gitu ya. Baru kalau kita berlawanan lagi, yang kuning ini, ada garis yang kuning ini, itu dia in close, yang mana menandakan bahwasannya klep in mulai menutup. Lanjut lagi nanti ada X close. Nah, baru dia itu menandakan bahwasannya klep api mulai menutup gitu ya. Ya sekarang kita cek dulu. Karena dia udah kita kalibrasi di titik 0, di sini udah 0 dan di indikator ini 0. Nah, di indikator juga 0, harus kita nolkan lah ini. Nah, ini udah sudah 0, kita tarik ini udah 0, dan sebelah sini juga udah 0. Nah, oke. Jadi untuk mengetahui angkatan bukaan noken itu ya, yang pertama kita putar dulu busur dialnya. Ini busur dialnya kita putar ke kiri sampai indikator yang klep api ini membuka satu putaran. Nah, nanti jarumnya berputar satu putaran, dari 0 kembali lagi ke 0, dari 0 kembali lagi ke 0. Nah, ini sudah mulai membuka. Oke. Nah, setelah sudah 0, sudah kembali lagi ke 0, baru kita lihat di sini angkanya yang di jarum panah. Dia angka berapa? Itu angka 50. Kita paskan dulu ya. Di angka 57 ya. Jangan keliru, nanti 68 pula dipikirnya. Nah, ini kan 55. Itu 55 muka 60, berarti lewat dari 55 itulah berapa garis. Misalkan dia satu garis ya dia 56, misalkan dua dia 57. Itu dia, ini di angka 57. Oke. Nah, jadi kita tulis dulu. Kita tulis dulu di sini X open 57. Nah, baru kita buka, baru kita lanjut lagi ke yang X in open ya, in open ya, in open. Nah, sambil mencari in open, sambil kita hitung juga angkatan nokennya.
berapa lipnya gitu ya. Tadi udah 1 ya. Tadi udah 1. Ulang. Tadi kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Pegangkan dulu HP-nya bentar. Bentar ya kawan-kawan ya. Oke, jadi lihat di sini. Kita buka satu sambil melihat angkatan in, kita lihat juga lip X-nya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,4,9 tuh, 9,5 lah. Oke, jadi kita tulis di bawah sini. Nah, ini tengok ke bawah, lip X 9,5. baru kita lihat indikator ininya. Nah, ini kan 9,5 kan udah dia turun lagi, ini yang ini ya, turun lagi. Nah, turun, jadi kita tengok indikator innya untuk melihat in membuka. Sekarang tengok di indikator atas. Nah, udah mulai membuka. Dari 0 kembali lagi ke 0. Sudah 0, baru kita lihat angkanya di busur dial. Tengok di busurnya. Di busur angkanya ada angkanya 37. Jadi kita tulis. Nah, kita tulis di angka 37. In open 37. Sekarang kita mau cek dulu X open ya. X open dengan in close. Nah, tadi sudah di angka berapa tadi? Nanti aja kita cek lagi. Baru kita kembali lagi ke 0 TDC ya. TDC itu adalah top dead center. Nah, baru kita kalibrasi lagi. Jangan sampai, apa sih kegunaan dari kalibrasi ini? Jadi lebih gampang ya membacanya kalau dari 0 ke 0. Sebenarnya nggak dikalibrasi juga bisa, yang penting kalian tahu letak awal jarumnya di mana gitu. Tapi kalau saya lebih baik di 0, lebih gampang. Karena kita mau lihat in close ya, karena kita mau lihat in membuka, di sini ada tanda panahnya in close atau in membuka berlawanan atau searah jarum jam. Kita putar ke kanan, tapi kita lihat indikatornya satu putarannya. Udah mulai membuka. Stop. Kita nolkan dulu. Udah kita rasa di 0. Baru kita lihat di busur dial. Busur ini. Nah, di busur ini menandakan angkanya 57. Berarti kita tulis di sini in close 57. Nah, satu putaran sambil kita lihat juga X X membuka, kita hitung lagi lip innya. Lip innya tadi udah 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91, berapa kita kenapa ya 91. Berarti lip in 9,1. Oke. Karena kita mau lihat bukaan X open, kita fokus ke indikator bawah. Kita lihat dia membuka apa satu putarannya, berputar jarum indikatornya. Nah, sudah membuka satu putaran. Udah rasa kita di 0. Kita lihat di busur dial. Busur dial menandakan dia angka 37. Oke, sekarang kita tulis di sini 37. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke 0. Karena kita sudah mengetahui, oke, ini ya. Nah, jadi kan? Karena kita sudah mengetahui
bukaan dari in open dan X open, in close dan X close. Oke, sekarang kita menghitung durasi in. Ya, kita hitung durasi in. Nah, cara menghitungnya seperti ini, ya. In membuka, in open ditambah 180. Nah, kalau saya bilang 180 ini dapatnya dari setengah putaran. Jadi putaran busur dial ini 360 derajat karena saya ngitungnya seperti itu ya. Itu menurut saya pribadi 360 derajat tadi itu dibagi 2 jadi 180. Oke. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan yang menanya, kalau menurut saya ada yang mengatakan bahwasannya dari TMA dan TMB gitu. Kalau saya pribadi menilainya dari putaran busur 360 dibagi 2 jadi 180 ya. Karena ada klep in dan klep X, oke? Karena ada dia klep in dan klep X, jadi saya bagi 360 tadi dibagi 2 menjadi 180. Jadi in open ditambah 180 ditambah in close gitu ya. Nah, baru selanjutnya kita cek lagi sama juga kayak in. Jadi X open ditambah 180 ditambah X close gitu ya. Oke, sekarang kita hitung tadi in opennya 37 ya, ditambah 180 ditambah in close nya tadi 57. Nah, baru tadi ini untuk durasi in. Minjem handphone bentar, kalkulator bentar, minjem handphone sama kalkulator. Oke, jadi kita hitung biar sama-sama kita hitung ya. Kalkulator mana? Kita hitung. In open tadi 37 ditambah 180 ditambah in close nya 57. Nah, jadi durasinya 200, durasi innya 274 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke durasi X. Kita tulis di sini durasi X. Oke. Durasi X tadi X open dia 57 ditambah 180 ditambah X close nya dia 37 ya. Jadi total durasi sama juga 274 karena angkanya sama 274 derajat ya. Nah, ini jadi total durasinya total durasi 274 juga. Nah, kalian kalau mau lebih gampang, nggak pening untuk ngitung-ngitung durasi, kalian bisa buka aplikasi motoran gini tulisannya ya. Aplikasinya motoran. Kalian di situ bisa menghitung angka bukaan tutup klep ya, dan di sini nanti ketahuan durasinya berapa, LSA nya berapa, baru ILC nya ya. Di situ ada LSA nanti. LSA itu log separation angle. Baru nanti ada ILC nya, ILC baru ELC. Nah, intake, ILC itu intake log center, ELC nya itu X house log center gitu ya. Jadi nanti kalian di situ bisa mengetahui karakter mesin kalian atau karakter noken kalian menggunakan aplikasi motoran ya.
ketahuan semua di situ. Di situ lengkap juga, ada diameter piston, diameter pin piston, panjang pick up ya, baru kode gambar pin CDI, pokoknya lengkap lah. Jadi buat kalian yang baru-baru belajar sama seperti saya, baru-baru belajar di dunia balap, lebih gampang untuk mereset sepeda motor. Oke, mungkin sekian aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, semoga kalian diberikan kesehatan. Salam dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.